Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkesempatan untuk bertemu dalam majelis yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan yaitu majelis ilmu, di mana Allah telah menjelaskan keutamaan dan kedudukan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah ayat yang sangat terkenal, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga yang memiliki ilmu gitu ya. Dan juga banyak sekali hadis yang mengatakan tentang kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu ini. Dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Talabul ilmi ini adalah kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimah. Maka hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini sangat luas, ilmu apa saja. Dan tidak terbatas oleh tempat dan juga usia dan juga waktu. Maka bentuk dari menuntut ilmu ini bisa apa saja. Dalam hadis lain disebutkan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, maksudnya seperti berjihad hingga dia pulang ke rumah. Nah, maka saya sangat bersyukur dan sangat senang gembira bisa hadir di majelis ini, bisa berbagi sharing kepada bapak-bapak atau teman-teman ini. Saya kurang paham juga tadi, sebenarnya saya pengen mendengar apakah ada sambutan dari perwakilan Kibar memperkenalkan Kibar ini komunitas apa, mungkin ya komunitas sesama muslim di Inggris, muslim Indonesia gitu ya. Betul, Ustaz. Jadi di sini tuh komunitas Muslim Indonesia yang di UK, sebagian besar itu student, magister sama PhD, tapi juga sebagiannya lagi juga mukimin yang sudah lama menetap di sini, Ustaz. Oke. Oke, berarti dari segi usia mungkin bisa jadi banyak juga yang lebih tua dari saya gitu ya, karena jadi sekaligus ini ya memperkenalkan diri, karena di sini saya mungkin berbagi sharing tentang ilmu mawaris ini ya dengan dasar pengalaman yang belum seberapa gitu ya, karena saya baru saja lulus S1 dan kemudian pengalaman mengajar ilmu waris ini ada beberapa, tetapi kepada sesama mahasiswa, belum kepada masyarakat umum gitu ya. Jadi nanti mungkin mohon maklum dan mohon wajar atas segala kekurangannya. Dan jika nanti ada kekurangan pemahaman atau dan lain sebagainya bisa ditanyakan gitu ya. Nah, mungkin bisa kita mulai untuk pelajaran kali ini, yaitu tentang mengenal ilmu mawaris. Nah, ilmu mawaris ini termasuk ilmu yang penting dan langka. Makanya saya beri judul ini mengenal gitu ya. Mungkin karena banyak dari kita, bahkan muslim gitu ya, belum mengenal tentang ilmu mawaris ini. Mungkin tahu kalau dalam Islam ini ada pembagian warisan sendiri, bukan berdasarkan undang-undang umum yang berlaku. Nah, tetapi seperti apa dan bagaimana dan sebagainya itu belum kenal. Nah, padahal kedudukan ilmu ini sangatlah penting dan sangat tinggi. Nah, makanya kita akan sama-sama belajar dan mengenal tentang ilmu ini. Ya. Boleh lanjut, Pak. Nah, apa itu ilmu mawaris ya? Ilmu mawaris itu adalah, ini kita beri pengertian yang sederhana. Dalam kitab-kitab ulama banyak pengertian yang berbeda-beda, tapi kita ambil pengertian yang sederhana. Ilmu mawaris ini adalah ilmu yang membahas tentang dua hal saja. Nah, makanya sebenarnya ini ilmu yang sangat sederhana, karena pembahasannya isinya hanya itu aja gitu.
Ada dua, yaitu tentang siapa saja ahli waris, dan yang kedua adalah bagian setiap ahli warisnya. Udah. Nah, nanti kita mungkin karena ini pertemuannya 4 kali gitu ya. Jadi mungkin kita akan membahas beberapa pembahasan gitu kan untuk bisa mewakili pengetahuan umum tentang mawaris gitu ya. Ya tadi tentang siapa saja ahli waris dan bagian setiap ahli waris. Nah, lanjut Pak. Nah, tadi tentang bagaimana mengetahui siapa saja ahli waris, kemudian bagian setiap ahli waris itu kan contohnya seperti misalnya kita memiliki keluarga, ada seseorang wafat, kemudian ada keluarganya, keluarga mayit itu, siapa saja yang menjadi ahli waris? Karena tidak semua keluarga itu menjadi ahli waris. Nah, itu dia tadi termasuk pembahasan ilmu waris gitu, tentang mengetahui siapa saja ahli waris yang ditentukan oleh Al-Quran gitu kan. Kemudian berapa bagiannya? Kenapa ditanyakan berapa bagiannya? Karena bagian dari satu anggota keluarga dengan yang lain itu berbeda. Anak dengan bapak itu berbeda. Bapak dengan saudara itu berbeda. Nah, maka mempelajari ilmu ini untuk mengetahui siapa saja sebenarnya ahli waris, siapa yang dapat mendapatkan warisan dan siapa yang tidak dapat, dan bagian setiap ahli waris. Ketika sudah mengetahui siapa saja yang bisa mendapatkan harta warisan, berapa bagian setiap anggota itu berbeda-beda. Nah, ya, inilah fungsi dari ilmu ini. Gitu. Bagaimana hukumnya? Hukum mempelajari ilmu waris ini adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika ada salah satu dari anggota masyarakat dalam suatu daerah sudah ada yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban anggota yang lain. Itu ya, itu makna fardu kifayah. Itu adalah hukum mempelajari ilmu ini. Tetapi yang ini yang perlu digarisbawahi dan banyak orang tidak mengetahuinya tentang hukum mengamalkan atau menerapkan hukum warisan ini. Apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah fardu ain. Sama seperti sholat, gitu kan. Nah, hukum untuk melaksanakan menerapkan hukum warisan dalam Islam bagi setiap muslim itu adalah fardu ain. Mau dia tahu tentang ilmunya ataupun tidak tahu, bagi yang tahu tentang ilmunya mungkin dia bisa membagi sendiri kepada keluarganya. Bagi yang tidak mengetahui ilmunya bisa bisa diserahkan kepada yang tahu. Apakah itu pengadilan agama, apakah itu para pakar ilmu waris Islam atau yang lainnya, itu sangat bisa. Di zaman ini kita banyak melihat lembaga-lembaga atau komunitas yang menyediakan jasa seperti itu gitu ya. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita sebarkan, yaitu tentang pentingnya ilmu waris ini untuk setiap muslim. Karena hukum melaksanakan atau menerapkannya itu wajib atau fardu ain. Dan itu banyak tidak diketahui. Bahkan terjadi banyak perselisihan tentang harta warisan itu. Apakah itu kan? Jadi ya banyak sekali macam-macam ya. Apakah ketika ada seseorang wafat dari salah satu anggota keluarganya, kemudian apakah ini akan diberikan atau diserahkan kepengurusan warisannya ini kepada pengadilan agama atau pengadilan umum gitu kan, atau misalnya dibagikan secara kekeluargaan saja gitu kan, secara adat istiadat bagaimana, atau secara kalau tidak ada adat istiadat yang mengatur dalam daerah itu mungkin secara kekeluargaan ya sudah, kamu karena kakak paling besar dapat rumah, kamu yang paling kecil dapat mobil, yang misalnya masih anak kecil nggak dikasih misalnya gitu kan. Nah, atau misal dikasih tapi ditabung dulu, diputar dulu sama kakak-kakaknya dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kesepakatan di forum keluarga setelah si mayit ini wafat misalnya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu mungkin dasarnya adalah, dan itu memang
kita sempat sharing dengan beberapa senior yang alumni Mesir juga, dan beliau-beliau ini sudah praktisi ilmu waris ini dalam masyarakat gitu ya, banyak yang konsultasi dan bahkan jadi melihat banyak masalah lah di Indonesia ini. Kemudian dirunut gitu kan, dicari sebabnya. Yang paling banyak dan paling besar sebab daripada masalah-masalah tadi adalah karena masyarakat Indonesia ini belum mengetahui tentang ilmu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita bersyukur teman-teman peserta dari Kibar ini ya diberi kesempatan oleh Allah, anugerah oleh Allah untuk bisa belajar, digerakkan hatinya untuk belajar ilmu mawaris ini sehingga dapat mengetahui beberapa secuil daripada ilmu mawaris ini. Boleh lanjut, Pak. Nah, ini adalah ayat-ayat mawaris. Ayat-ayat mawaris dalam Al-Quran itu utamanya ada 3, yaitu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 176. Nah, ini ayat yang panjang ya. Kalau teman-teman atau para Bapak Ibu bisa melihat dalam Al-Quran ini, surat An-Nisa ini ayat yang lumayan panjang, dan di sana dibahas detail tentang hukum-hukum waris ini. Nah, mungkin pembahasan tentang ayat ini sekaligus kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Kita tidak perlu baca, mungkin nanti bisa dibaca di Al-Quran. Nah, kenapa penting belajar mawaris? Nah, inilah alasan-alasan yang mungkin pengen saya kemukakan di sini. Mungkin di beberapa tempat, misalnya kalau misalnya saya jadi pemateri di Mesir, jadi mengisi para mahasiswa, pelajaran-pelajaran ini mungkin lebih sederhana dan kemudian arahannya supaya dibaca di buku-buku. Kemudian kita langsung mulai ke pelajaran-pelajaran perhitungan, langsung ke pelajaran-pelajaran inti gitu ya. Tetapi untuk masyarakat umum, sebagaimana disampaikan oleh para ustadz dan senior kita sebelum ini, sebenarnya dalam menghitung warisan dalam hukum Islam itu sangat mudah dan sederhana. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah menjelaskan dan memberikan pemahaman bahwasanya membagikan warisan dalam hukum Islam itu penting. Gitu. Adalah hal yang urgen. Nah, itu yang sulit. Bagaimana memahamkan masyarakat tentang urgensi ilmu waris ini. Nah, maka kita di sini akan membahas tentang beberapa poin urgensi belajar ilmu mawaris. Silakan lanjut. Nah, yang pertama, hukum warisan ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam ayat yang panjang tadi, yusikumullahu fi auladikum. Di akhir ayat disebutkan faridotam minallah. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Saya tahu ada hukum warisan dalam Islam, tapi kan boleh-boleh saja kan kalau saya membawa atau membagikan warisan orang tua saya di pengadilan umum kan sah-sah saja gitu kan. Mungkin pendapatnya seperti itu. Tetapi yang benar adalah bahwasanya hukum pembagian hukum waris dalam Islam ini adalah perintah Allah di mana hukumnya adalah wajib. Dan itu ada kalimat yang sorih itu apa? Secara gamblang dan jelas disampaikan dalam ayat itu faridotam minallah, wasiyatam minallah. Hukum-hukum warisan itu adalah faridoh, yaitu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Hukum-hukum ini adalah untuk dilaksanakan, bukan lagi untuk dipertanyakan. Faridotam minallah. Itu adalah pertama tadi urgensinya adalah hukum ini adalah perintah Allah. Yang kedua adalah, nah ini diantara keutamaan hukum waris juga, yaitu
Allah sendiri yang langsung menjelaskan secara detail dalam Al-Quran. Ya kan? Allah menjelaskan sendiri bagi anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki mendapatkan setengah jika sendiri, 2/3 jika lebih dari 1. Kemudian orang tua jika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Ketika ada anak 1/6, ketika ada saudara lebih dari 1 mendapatkan 1/6. Sedetail itu dijelaskan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Dan itu sangat jarang terjadi dalam hukum-hukum Islam. Misalnya sholat. Tidak ada secara detail Allah memerintahkan sholat dengan tata caranya. Allah hanya menjelaskan tentang perintah-perintah umumnya saja. Wa aqimus sholah, gitu kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan penjelasan tata caranya dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, apa namanya? Gimana di sini? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka ini adalah hadis fi'li. Bagaimana Rasul sholat, dan begitulah para sahabat menirukan, dan kemudian generasi selanjutnya. Apalagi contohnya, haji misalnya. Rasul SAW bersabda, khudu anni manasikakum. Ya kan? Kalau dalam Al-Quran, ya hanya apa namanya, dijelaskan umum saja, diperintahkan untuk berhaji gitu kan. Nah, kemudian Rasul menjelaskan khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara berhaji. Nah, beda dengan ilmu waris ini, dalam Al-Quran langsung dijelaskan secara detail. Kenapa? Karena ini adalah hukum yang sangat penting, yang mungkin manusia tidak bisa menembus gitu kan, batas-batas keadilan, bagaimana pembagian yang adil untuk manusia. Itu manusia tidak bisa menembus itu, karena nanti akan penafsirannya masing-masing manusia itu berbeda. Yang adil adalah menurut saya, menurut yang lain adil itu berbeda. Maka Allah menetapkan sendiri hukum pembagian warisan ini. La tadruna ayyukum aqrabu lakum nafa. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Bapak kalian atau anak kalian, yang mana yang lebih dekat kepada kalian, kalian tidak tahu. Allah lebih tahu. Makanya Allah yang mengambil tanggung jawab sendiri untuk membagikan atau mendetailkan hukum-hukum warisan. Itu ya. Yang ketiga adalah balasan bagi yang taat dan ancaman bagi yang durhaka. Maksudnya dalam ayat Mawaris An-Nisa ayat 11 ayat 12 dijelaskan secara detail tentang hukum-hukum warisan. Kemudian ayat 13 dan 14 itu diakitkan atau dikuatkan kembali tentang pentingnya hukum ini. Allah berfirman, tilka hududullah. Hukum-hukum di atas, hukum-hukum warisan yang tadi kita jelaskan, adalah batasan atau ketetapan dari Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang menjalankan hukum-hukum itu, maka dia akan dijanjikan surga. Di ayat selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maksudnya apa maksiat kepada Allah dan Rasulnya? Wa yata'adda hududahu. Dia melewati batas. Maksudnya tidak menerapkan atau mengamalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah di atas. Yudkhilhu nar. Maka niscaya dia akan masuk neraka. Nah, itu dia ancaman yang serius bagi orang-orang yang durhaka terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi ini tidak berlaku secara umum langsung kepada siapa saja yang tidak menerapkan hukum warisan Islam ini dalam pembagian harta warisannya. Tentu saja ketika kita menanyakan kenapa warisannya dibagi secara kekeluargaan, gitu kan?
karena saya tidak tahu, ya kan? Tidak tahu bahwasanya hukum Islam ini, hukum warisan dalam Islam ini adalah wajib hukumnya. Nah, itu mungkin tidak termasuk dalam ancaman ini, gitu kan? Yang termasuk dalam ancaman ini tentu saja mereka yang sudah mengetahui bahwasanya hukum warisan dalam Islam ini adalah wajib, tetapi mengingkari. Walaupun wajib, tapi saya tidak mau. Nah, itu baru sudah mendapatkan ancaman ini. Tetapi bagi mereka yang memang tidak tahu atau ya belum paham, itu belum termasuk dalam ancaman ini, dan tugas kita semua untuk bisa mengingatkan satu sama lain bahwasanya pembagian warisan dalam Islam ini adalah pembagian warisan yang paling adil, yang sudah memperhatikan banyak aspek gitu ya. Itu lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya ini beberapa urgensi yang diambil dari hadis ataupun kalam sahabat atau ulama. Selanjutnya adalah tentang perintah, bahwasanya mawaris ini adalah ada perintah khusus dari Rasulullah, dan juga ilmu ini adalah ilmu yang langka berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah, bahwasanya Rasul bersabda, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid ini. Faraid itu nama lain dari ilmu mawaris. Wa 'allimuha, dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innahu nisful ilma, nisful ilmi. Ketahuilah bahwa ilmu ini adalah setengah daripada ilmu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ulama menafsirkan setengah itu maksudnya bahwasanya ilmu ini membahas tentang sesuatu atau perkara-perkara setelah seseorang itu wafat. Sedangkan setengah ilmu yang lain itu membahas tentang perkara-perkara sebelum manusia itu wafat. Nah, maka ini dianggap sebagai setengah ilmu. Wa huwa yunsa. Dan ilmu ini ilmu yang mudah terlupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza min. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang pertama kali dicabut daripada umatku. Nah, maka kita berusaha nih, walaupun hadis ini masih diperselisihkan tentang hujjahnya, ada yang mengatakan dhaif, tapi untuk fadhail amal kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ilmu faraid ini sangat penting gitu kan, dan sangat langka. Secara makna, walaupun tadi secara sanad itu dhaif, secara makna benar karena kita melihat sendiri penerapan ilmu faraid atau mawaris ini dalam masyarakat banyak terlewatkan gitu kan. Bahkan di kalangan muslim yang mungkin sesama keluarganya itu sudah menyadari tentang pentingnya hukum-hukum Islam dan sebagainya, tetap saja ada yang terlewat. Maksudnya terlewat, ya banyak yang menganggap misalnya ya setelah misalnya salah satu anggota keluarga meninggal gitu kan, ya sudah nanti sajalah kita bagikan gitu kan. Kita lagi kondisi seperti ini, jangan membahas warisan dulu. Nah gitu kan. Padahal membagikan warisan itu sebaiknya secepatnya gitu kan, supaya masing-masing tahu bagiannya, kemudian tidak ada yang terzolimi dari situ. Karena misalnya gitu kan, nanti ketika ditunda, misalnya mobil harusnya sudah menjadi harta warisan, ternyata ditunda pembagian warisannya selama 1 tahun atau 2 tahun, mobilnya rusak gitu kan. Akhirnya pembagian warisan ini yang dibagikan adalah mobil yang rusak, yang padahal sebelumnya ketika mayitnya wafat itu mobilnya masih bagus, ataupun mobilnya misalnya harganya makin turun atau mobil harganya makin tinggi dan sebagainya. Nah, termasuk pentingnya untuk kita memahami ilmu mawaris ini. Kemudian urgensi selanjutnya adalah misalnya di sini disebutkan setara dengan belajar Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat asar daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul faraida wal lahna was sunana kama ta'allamun al-Quran. Pelajarilah ilmu mawaris ini sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan, mungkin nanti pertanyaannya kita jawab di akhir ya.
Ada hadis-hadis juga, tapi memang dijelaskan bahwa sanadnya juga lemah tentang Al-Quran dan faraid ini juga dipelajari sejajar. Maka kita lihat bagaimana menjamurnya pembelajaran Al-Quran di Indonesia atau dimanapun itu, maka seharusnya pembelajaran faraid atau ilmu waris ini juga sama pentingnya untuk juga disebarkan, gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa urgensi. Boleh dilanjutkan. Nah, ini mungkin sedikit wawasan tentang perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Gitu ya. Nah, dari sudut pandang apa saja? Ada sudut pandang waktu akad. Nah, sudut pandang waktu akad, perbedaannya adalah waris, hukum warisan itu dibagikan atau bukan dibagikan. Ya, terjadi akadnya itu setelah wafat. Sebenarnya tidak ada akad. Karena warisan itu ketika ada seseorang wafat, maka harta yang ditinggalkan yang sebelumnya adalah milik si mayit ketika hidup, otomatis akan menjadi harta warisan. Otomatis, secara otomatis. Tidak perlu misal tidak perlu ucapan dari si mayit, nanti harta saya akan menjadi harta warisan bagi kalian, keluarga saya dan sebagainya. Tidak perlu. Ataupun bahkan ketika si calon mayit gitu mengatakan, saya tidak mau harta-harta saya yang saya tinggalkan ini menjadi harta warisan. Ketika dia meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi harta warisan secara otomatis. Sekalipun calon mayit itu mengatakan tidak ingin hartanya menjadi harta warisan. Nah, itu setelah wafat. Sedangkan hibah akad dilangsungkan sebelum wafat. Jika tidak ada ucapan dari mayit sebelum meninggal bahwasanya dia menghibahkan hartanya untuk siapa, maka tidak ada. Gitu ya. Wasiat pun sama sebelum wafat. Maka jika sebelum wafat dikatakan saya mewasiatkan harta saya sejumlah segini supaya disampaikan nanti setelah saya wafat kepada si A atau si B. Itu tidak masalah dengan hukum-hukum yang ada khusus gitu ya maksudnya. Karena ya tidak sekedar saya mewasiatkan kemudian setelah wafat diserahkan, tapi ada beberapa syarat dan lain sebagainya. Itu tentang perbedaan dari sudut pandang waktu akad. Ada tentang sudut pandang waktu penyerahan. Nah, kalau waktu penyerahan ini perbedaannya waris setelah wafat sama dengan waktu akadnya. Hibah itu sebelum wafat. Akadnya sebelum wafat, diserahkannya sebelum wafat, itu hibah. Nah, kalau wasiat, akadnya sebelum wafat, saya mewasiatkan ini, penyerahannya kapan? Itu setelah wafat. Gitu. Kemudian perbedaan lain tentang penerimanya, kalau warisan itu hanya ahli waris. Kalau misalnya ada harta warisan diberikan kepada selain ahli waris, itu namanya sedekah. Gitu ya. Nanti mungkin kita belajar tentang siapa saja ahli waris. Misalnya kerabat itu banyak kan, tetapi tidak semua menjadi ahli waris. Tetapi bagaimana Islam memandang itu? Apakah secara total kita tidak bisa memberikan kepada keluarga yang bukan ahli waris? Nah, Islam menganjurkan untuk tetap memberikan sebagian dari harta warisan kepada para kerabat yang bukan ahli waris sebagai sedekah, supaya menjaga atau bisa mengobati hati dari para keluarga yang ditinggalkan, gitu ya. Kemudian hibah bisa siapa saja, bisa keluarga, bisa bukan keluarga. Hibah bisa siapa saja. Hibah itu seperti pemberian biasa. Saya memberikan uang kepada siapa, saya memberikan motor kepada siapa, saya memberikan apapun itu kepada siapa saja. Kemudian wasiat itu hukum yang disepakati adalah untuk selain ahli waris. Jadi wasiat itu untuk selain ahli waris. Sedangkan untuk ahli waris, wasiat kepada ahli waris, padahal ahli waris sudah mendapatkan warisan, itu hukumnya masih diperselisihkan. Gitu kan. Dengan syarat-syarat tertentu, semisal tidak boleh lebih dari sepertiga dan lain sebagainya. Kemudian nilai harta ini baru disampaikan. Hukum atau warisan itu dibagikan sesuai bagian masing-masing. Anak mendapatkan bagiannya, orang tua mendapatkan bagiannya, saudara, paman mendapatkan bagian masing-masing. Sesuai bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. Kemudian hibah bebas.
Hibah boleh berapa saja dan boleh bagaimana saja sesuai kebutuhan. Nah, ini mungkin yang karena bebas mungkin kita bisa menghabiskan harta kita dihibahkan sebelum meninggal supaya nanti ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kurang bijak. Padahal Allah memerintahkan supaya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af, supaya seseorang itu tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah dan dalam keadaan miskin. Maka janganlah kalian menghibahkan, mewasiatkan lebih banyak dan meninggalkan keturunan itu dalam keadaan yang tidak miskin dan tidak ditinggalkan harta warisan gitu ya. Kemudian kalau wasiat itu maksimal sepertiga dari harta. Ya kan? Itu dijelaskan dalam hadis Rasul ketika saat bin Abi Waqqas hendak atas sakit ketika hendak wafat. Kemudian beliau menjelaskan ingin mewasiatkan seluruh hartanya, kata Rasul itu banyak. Turunkan setengah dan suruh turunkan lagi sepertiga. Nah, as-sulus was-sulusu kasir, katanya Rasul. Dan sepertiga itu sudah banyak. Karena jangan sampai keturunan kalian itu ditinggalkan dan kalian tidak meninggalkan apa. Adapun rinciannya, bolehkah wasiat lebih dari sepertiga? Boleh saja jika diizinkan oleh seluruh ahli waris dan segala rinciannya itu akan dibahas di lain pelajaran gitu ya. Kemudian hukum pemberi. Nah, dalam warisan pemberi itu hukumnya wajib. Maksudnya secara otomatis akan dibagikan. Istilahnya ijbari, secara paksaan gitu kan. Harus diberikan harta itu. Karena memang itu secara otomatis akan berpindah tangan. Karena Islam sangat menghormati hak kepemilikan daripada barang ataupun harta. Nah, ketika harta selama hidup ini milik si A, kemudian si A wafat, nah, barang ini milik siapa? Tidak mungkin milik si A, karena si A sudah wafat. Seseorang yang wafat tidak bisa memiliki sesuatu. Gitu kan? Maka barang yang dimiliki si A tadinya langsung berpindah tangan kepada orang-orang yang berhak, yaitu ahli waris. Gitu kan? Dengan bagian-bagian yang nanti akan dijelaskan. Hibah hukumnya sunnah dan wasiat juga hukumnya sunnah. Gitu kan? Hukum implementasi atau hukum melaksanakan. Waris wajib, hibah itu wajib ketika sudah disampaikan, maka wajib disampaikan, wajib ditunaikan. Gitu kan? Wasiat juga sama. Gitu ya, itu sedikit perbedaan secara umum tentang waris, hibah dan wasiat. Tentu saja ada mungkin rincian daripada pembahasan ini, tetapi kita tidak bahas di sini. Lanjut. Nah, ini tentang unsur-unsur warisan, sebagaimana hukum dalam aspek lain, ada rukun, ada syarat, ada sebab, ada penghalang, dan lain-lain. Sebagaimana sholat gitu kan, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sebab, ada yang membatalkan, ada dan sebagainya. Nah, ini sama seperti itu. Lanjut, Pak Nofri. Nah, kita lihat ada rukun warisan. Rukun itu maksudnya apa? Hal-hal yang harus ada dalam warisan. Ketika tidak ada salah satu dari sejumlah rukun ini, maka warisan atau perwarisan itu tidak bisa dilaksanakan. Apa saja? Yang pertama adalah al-muwaris. Rukun pertama adalah al-muwaris. Al-muwaris itu apa? Al-muwaris itu adalah mayit. Mayit yang meninggalkan harta warisan untuk ahli warisnya. Itu al-muwaris. Itu istilahnya al-muwaris. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah al-waris. Jamaknya al-warosah. Al-waris itu siapa? Al-waris itu adalah ahli waris atau orang yang masih hidup dari keluarga mayit yang berhak atas harta warisan. Itu al-waris. Gitu ya. Yang ketiga adalah al-maurus. Al-maurus adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Istilah lainnya mungkin bisa at-tarikah atau al-irs atau dan lain-lain. Banyak harta peninggalan atau harta warisan itu banyak istilahnya dalam Islam gitu ya, dalam hukum, dalam fikih gitu. Nah, mungkin ini jadi wawasan pengetahuan supaya nanti ketika ada ketertarikan daripada bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk bisa mendalami ilmu waris, mungkin bisa sudah dengar 1-2 kata istilah daripada
apa namanya ilmu ini. Boleh dilanjutkan, Pak. Ya itu tadi rukun tadi 3 harus dipenuhi semua, harus ada semua. Jika tidak ada salah satu maka tidak bisa dilaksanakan perwarisan. Jika tidak ada al-muwaris misalnya, tidak ada orang yang wafat ya, maka tidak akan terjadi perwarisan. Jika tidak ada al-waris, orang yang ditinggalkan, maka ya tidak ada perwarisan. Atau jika tidak ada orang meninggal tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, ya sudah tidak akan ada perwarisan. Gitu. Nah ini adalah syarat warisan. Syarat yaitu ya sama apa namanya harus terjadi gitu kan syarat-syarat ini jika ingin terjadi perwarisan. Yang pertama adalah wafatnya muwaris atau mayit secara hakikat atau secara asli gitu kan atau secara hukum. Maksudnya seperti apa? Mayit meninggal secara hakikat itu berarti kita dapat melihat langsung memang orang ini sudah wafat dan dihukumi oleh dokter bahwasanya orang ini adalah sudah wafat. Secara hukum maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misal contohnya seperti orang yang hilang. Misal ada orang yang bepergian, izin untuk pergi bekerja di satu negeri gitu kan, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk misalnya berperang dan sebagainya, alasannya macam-macam gitu ya. Keluar negeri, kalau zaman dulu mungkin sulit gitu kan, komunikasi tidak seperti sekarang. Ataupun sekarang komunikasi mudah tapi kemungkinannya bisa saja terjadi gitu kan. Hilang kabar nih orang. Hilang kabar sudah beberapa tahun, misalnya 5 tahun, 10 tahun, kemudian apa namanya ada anggota keluarga yang meninggal, misalnya ayahnya. Misalnya. Nah, padahal orang yang telah dipergi ini adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang mungkin punya jatah dalam harta warisan ayah yang meninggal itu. Lalu bagaimana? Ini orang hilang, gitu kan? Kita tidak tahu orang ini sudah meninggal atau belum. Nah, maka hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah ini dia sudah meninggal atau belum. Dilihat dari apa? Dilihat dari alasannya misalnya. Alasan pergi. Alasan pergi ingin berperang. Kemudian setelah 10 tahun belum pulang. Ya berarti sudah wafat. Alasan pergi ingin menuntut ilmu. Kemudian setelah 10 tahun belum ada kabar. Tidak pulang-pulang dan tidak tahu sudah masih hidup atau tidak. Nah maka hakim harus dengan kebijaksanaannya menentukan apakah dia masih hidup atau belum. Apakah sudah mati. Gitu. Dengan alasan, dengan rincian-rincian yang tidak kita bahas di sini. Itu ya secara hakikat atau hukum itu maksudnya adalah seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris masih hidup ketika mayit wafat. Nah, syarat yang kedua, nah ahli warisnya itu ketika mayitnya wafat harus dalam keadaan hidup. Maka ketika misalnya kemarin ada berita seorang anak bungsu menyolatkan ayah, ibu, dan keempat kakaknya yang kecelakaan. Ayah sulung apa ya, Pak? Anak sulung apa anak bungsu saya kurang ingat. Ya kan, memimpin sholat jenazah keluarganya sekaligus gitu kan. Nah, itu berarti ayahnya meninggalkan warisan untuk keluarganya yang masih hidup. Adapun keluarga yang sudah wafat, misalnya anak perempuannya atau istri dan sebagainya, itu tidak bisa dapat warisan karena juga sudah mati ketika mayitnya wafat gitu. Nah, maka syarat yang kedua adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan itu ahli waris yang masih hidup. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagian-bagian ahli waris. Al-ilmu bi jihadil waris. Maksudnya seperti apa? Misalnya ada seseorang wafat kemudian meninggalkan harta warisan, kemudian berkumpullah keluarga. Nah, tidak bisa misalnya yang berkumpul adalah 10 orang, kita berikan sama rata 10 orang. Padahal tingkat kedekatan daripada orang-orang 10 orang itu berbeda. Ada anak, ada saudara. Saudara pun macam-macam. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Masing-masing mendapatkan jatah berbeda. Maka kita harus mengetahui ini si A, si siapa misalnya Pak Joko misalnya, itu apa posisinya di kepada mayit, apakah paman itu paman kandung ataukah paman sebapak atau paman seibu, itu semua harus diketahui. Nah, boleh lanjut Pak.
Ya, tentu saja syarat-syarat dan juga yang lain itu ada poin-poin lebih daripada poin-poin ini, tetapi ini adalah poin-poin yang umum dan mungkin disepakati oleh ulama, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab perwarisan. Sebabnya yang disepakati oleh ulama itu ada 3. Yang pertama adalah an-nasab. Nasab itu apa? Nasab itu adalah ikatan kekerabatan atau persaudaraan. Korobah hakikiyah. Ikatan kekerabatan yang asli. Maksudnya yaitu ikatan persaudaraan ini adalah saudara. Si A adalah saudara si B adalah saudara si C. Nah, itu bisa menjadi sebab perwarisan. Jika bukan karena saudara, misalnya hanya orang yang ketemu di jalan, maka bukan tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang punya ikatan persaudaraan. Oke, nah itu pun nanti akan dikhususkan lagi. Mungkin ada orang yang memiliki ikatan persaudaraan, tetapi bukan ahli waris. Dan ahli waris siapa saja nanti dijelaskan selanjutnya. Kemudian sebab yang kedua adalah an-nikah. An-nikah yang maksudnya adalah ikatan pernikahan yang sah. Adapun pernikahan yang tidak sah maka tidak bisa menjadi sebab terjadinya perwarisan. Makanya suami atau istri itu berhak atas harta warisan si mayit. Gitu ya. Kemudian bagaimana jika cerai? Ada suami istri, kemudian cerai. Setelah cerai, masa iddahnya sudah selesai. Nah, maka itu tidak bisa mendapatkan warisan satu sama lain karena sudah tidak ada ikatan lagi. Tidak ada ikatan pernikahan dan juga tidak ada ikatan kekerabatan juga tidak ada. Maka itu tidak bisa mendapatkan warisan. Itu ya, 2 sebab utama. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala maksudnya adalah perwalian karena membebaskan budak. Ada seseorang membebaskan budak, kemudian budak ini menjadi orang merdeka. Nah, orang merdeka ini yang tadinya budak, jika kemudian dia memiliki harta, kemudian wafat dan tidak meninggalkan keluarga siapapun, maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang membebaskannya. Bahasa Arabnya al-mu'tik atau mu'tikoh, orang yang membebaskan. Gitu ya. Beda dengan kalau misalnya ternyata budak yang dulunya budak ini dia ternyata sudah menikah, punya keluarga, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarganya. Nah, ada sebab-sebab lain yang itu tetapi belum disepakati oleh ulama. Kita nanti akan membahas di sesi-sesi selanjutnya. Boleh lanjut, Pak? Ini ya waktunya. Ya, kita cepetin. Ini ada penghalang warisan. Nah, penghalang warisan ini yang disepakati ada 3. Yang pertama adalah pembunuhan. Di sini ada dasarnya yaitu hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-qatil la yaris. Atau la yarisul qatil. Seorang pembunuh itu tidak bisa mewarisi atau tidak bisa menjadi ahli waris. Maksudnya pembunuh apakah membunuh secara umum? Nah, maksudnya adalah membunuh seseorang jika membunuh keluarganya untuk supaya bisa cepat mendapatkan harta warisan. Misalnya seorang anak membunuh bapaknya gitu kan. La yarisul qatil minal maktuli syai'a. Ya, maksudnya orang yang dibunuh adalah orang yang keluarga yang bisa memberikan harta warisan kepada yang membunuh. Sebelumnya bisa memberikan harta warisan, tapi karena membunuh jadi harta waris itu justru malah terhalang, gitu kan. Ada kaidah fikih gitu ya, yang menyebutkan bahwasanya man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan dihukum dengan keharaman. Maksudnya dihukum dengan tidak bisa mendapatkan. Anak pengen cepat-cepat mendapatkan harta warisan dari bapaknya, maka dia membunuh. Nah, justru karena membunuh itu, dia awalnya pengen cepat-cepat dapat, malah jadi tidak dapat. Gitu. Tetapi jika misalnya si A membunuh si B padahal si B bukan keluarganya, maka itu bukan termasuk dalam pembahasan ini, gitu ya. Kemudian penghalang yang kedua adalah perbedaan agama.
Berdasarkan hadis Nabi, la yarisul kafiru al muslimah wa la yarisul muslimu al kafirah. Seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim dan juga sebaliknya. Maka jika ada seseorang wafat, yaitu orang muslim, kemudian ahli warisnya kafir, maka tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ataupun sebaliknya, yang wafat adalah orang kafir, kemudian ahli warisnya muslim, maka tidak bisa dapat warisan dari keluarganya itu. Gitu ya. Kemudian penghalang ketiga adalah perbudakan. Al-abdu wa ma malakat syaduhu li sayyidihi. Ini adalah perkataan ulama, sebuah kaidah bahwasanya seorang budak dan apa yang dimiliki dari budak itu adalah milik sayyidnya, milik tuannya. Maka jika budak itu mendapatkan harta warisan dari keluarganya, otomatis apa yang dia dapat akan menjadi milik tuannya. Maka sia-sialah pembagian warisan itu, ya kan? Nah, makanya tidak diberikan kepada budak itu. Budak tidak bisa mendapatkan warisan daripada keluarganya yang wafat, keluarga yang merdeka itu. Gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini, hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit itu akan serta-merta kita bagikan untuk ahli waris keseluruhan? Nah, sebelum kita bagikan ada beberapa langkah, sejumlah langkah sebelum itu. Yang pertama adalah uang yang ditinggalkan oleh, atau harta yang ditinggalkan oleh mayit, yang pertama adalah untuk mengurus persiapan jenazah. Apa saja persiapannya? Persiapan umum seperti memandikan, menguburkan, mengkafani, itu kan butuh biaya, ya kan? Nah, biaya diambil dari mana? Apakah dari keluarga? Nah, biayanya itu diambil dari harta si mayit, gitu ya. Sebelum dibagikan kepada ahli waris. Setelah diambil untuk kepengurusan jenazah, apakah langsung dibagikan? Belum. Lihat dulu apakah si mayit itu memiliki hutang atau tidak. Jika memiliki hutang, maka harta itu dibagikan dulu kepada yang berhak, yaitu orang-orang yang memberikan hutang, adain. Orang-orang yang memberikan hutang dilunasi dulu. Nah, setelah lunas, uang masih ada nih. Apakah langsung dibagikan? Belum. Kita lihat apakah mayitnya dulu ketika masih hidup itu memberikan wasiat, hartanya diberikan kepada seseorang atau tidak. Karena hukumnya wajib untuk melaksanakan wasiat. Jika tidak, jika iya maka dilaksanakan. Jika tidak maka langsung saja harta itu dibagikan kepada ahli waris. Barulah setelah itu, setelah semua tiga itu dilaksanakan, barulah harta dibagikan kepada ahli waris kepada masing-masing bagiannya. Gitu. Boleh lanjut? Nah, selesai ya. Nah, itu adalah tentang pengantar daripada ilmu mawaris ini. Supaya kita menyadari bahwasanya ilmu ini penting. Dan juga penting juga untuk disebarkan kepada yang lain, karena hukum menerapkan atau mengamalkannya adalah wajib. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa semangat gitu kan untuk belajar, walaupun nanti mungkin pertemuannya terbatas hanya 4 kali. Karena jika ingin menyeluruh pertemuannya, bahkan misalnya orang yang sudah punya basic mungkin bahasa Arab dan keagamaan, itu belajarnya saja bisa beberapa pertemuan banyak gitu ya. Apalagi kalau cuma 4 ya mungkin hanya bisa kita ambil pelajaran dari pembuka ilmu ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa, kalau masih ada waktu dilanjutkan pertanyaan silahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya dan pengantarnya. Ini sepertinya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, mungkin saya coba bacakan dulu. Pertama dari Pak Nurul. Pak Nurul mau sampaikan langsung atau dibacain aja, Pak? Oh, siap. Ya, ini Pak Nurul. Ini Pak Nurul ini salah satu senior kami di Kipar, Pak. Ustadz. Jadi Ya. pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak tahu total harta si mayit, padahal harus disegerakan? Dan apa saja yang dihitung sebagai harta? Itu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Oke, langsung saya jawab ya.
Ini sejauh yang saya tahu jawabannya ya, maksudnya karena saya belum pernah benar-benar praktek membagikan harta warisan kecuali kepada keluarga saya gitu ya. Karena keluarga saya juga ayah saya sudah wafat. Sejauh yang saya tahu karena saya juga sempat sharing ke beberapa senior yang sudah praktisi, beliau mengatakan harta yang dibagikan itu bukan hanya uang yang ada di rekening. Bahkan ayah saya saja tidak ada uang yang ditinggalkan dalam rekening gitu kan. Harta itu apa saja milik mayit yang ternilai, yang bernilai. Misalnya apa? Rumah, mobil, barang-barang lain. Isi rumah juga kalau itu bernilai, termasuk perabotan, termasuk apapun itu juga termasuk harta warisan. Tanah, aset, dan lain sebagainya itu semua adalah harta warisan. Gitu kan. Jadi ketika ada harta warisan dalam misalnya dalam tabungan atau uang yang ada di milik si mayit, itu digabungkan dulu dengan harta-harta yang bentuknya aset seperti rumah, tanah, mobil dan sebagainya, itu ditaksir dulu berapa jumlah uang apa namanya jika dinilai itu berapa nilainya. Barulah setelah ditaksir oleh ahli taksiran, itu mungkin kalau misalnya ada misalnya di senior saya itu ada lembaga Syariah Waris Center. Di sana ada tim, ada orang yang mengerti hukum waris Islam. Ada juga tim untuk menaksir atau menilai ini barang harganya berapa, tanah harganya berapa dan sebagainya gitu kan. Supaya bisa dijumlahkan kemudian barulah dibagi. Istri dapat 1/8 karena ada anak, maka 1/8 dari sejumlah total harta itu adalah segini gitu kan. Kayak di saya, misalnya saya rumah, misalnya ternyata jika dijumlahkan gitu kan asetnya misalnya sejumlah berapa ratus juta, kemudian ya sudah dibagi. Oh ternyata saya sebagai anak laki-laki punya misalnya 200 juta dalam nilai rumah ini gitu kan. Karena rumah nanti tanah atau rumah semakin tahun semakin naik gitu kan harganya. Nah, kita bagikan di hari itu supaya nanti tahu jumlahnya itu berapa. Bagaimana jika belum mengetahui total hartanya? Nah, padahal harus disegerakan pembagiannya. Sejauh yang saya tahu, maka yang dilakukan adalah membagikan harta yang sudah diketahui. Adapun yang belum diketahui, ketika nanti datang ternyata sudah dibagikan, ternyata orang tua saya masih punya harta tanah di sana berapa hektar gitu kan. Nah itu berarti langsung disusulkan untuk dibagikan. Itu yang saya tahu. Jadi karena harus disegerakan maka dibagikan yang ada, kemudian jika ada susulan dibagikan selanjutnya gitu. Atau misalnya jika memang diketahui bahwasanya ada harta milik si mayit yang kita nggak tahu tapi itu ada di sana, ada orang yang tahu, ada yang apa, nah maka itu harus dicari tahu dulu. Kalau memang dari awal sudah tahu si mayit punya harta sesuatu tetapi tidak tahu persisnya, nah itu perlu dipastikan dulu. Karena itu memang dari awal sudah diketahui. Beda ceritanya dengan kita tahunya memang mayit hanya meninggalkan ini, ternyata datang-datang ada orang yang bilang bahwasanya si mayit ini memiliki harta ini tetapi keluarga tidak tahu misalnya. Itu yang saya tahu begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kalau termasuk uang asuransi nggak, Ustaz? Kalau uang asuransi dari sang mayit, itu termasuk harta warisan juga, Ustaz? Nah, saya belum terlalu paham tentang asuransi ya. Cuman kalau memang asuransi itu adalah hak si mayit, ya maka itu termasuk harta warisan. Oke, siap, Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Hilma. Assalamualaikum. Terkait apa yang Ustaz sampaikan tadi, apakah buru-buru ingin sesuatu tidak akan mendapatkannya, hanya berlaku dalam konteks ilmu mawaris? Terima kasih. Ini yang Ya, bagaimana tadi? ya jawabannya ini bisa berlaku pada ilmu apapun. Setahu saya seperti itu. Karena ini kaidah umum. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Tadi pembahasan tentang penghalang warisan, tentang salah satu pembahasan itu pembunuhan gitu ya. Makanya sering kita dengar orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, dia ingin mencicipi lezatnya dunia ini, maka dia diharamkan di akhirat. Misalnya seperti zina, minum khamr, kemudian apapun itu,
mereka terburu-buru untuk merasakan di dunia, maka nanti di akhirat mereka diharamkan untuk merasakan kenikmatan itu, ya kan? Adapun orang-orang yang bersabar, maka nanti di akhirat dia akan diberikan lebih daripada orang-orang yang terburu-buru di dunia itu. Itu salah satu contohnya. Setahu saya kaidah itu bisa dipakai di cabang ilmu lain. Gitu. Boleh lanjut. Ya, Ustaz. Berikutnya dari Pak Wisnu Sobar. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, bagaimana kalau keluarga hartanya dihibahin semua ke anaknya, jadi tidak ada warisan lagi? Hal itu untuk menghindari konflik keluarga. Dan itu sudah lumrah di kampung saya. Terima kasih. Ya. Nah, inilah menjadi tugas kita bersama. Sebelum kita membahas pertanyaan itu, lagi-lagi saya tekankan untuk bisa menyebarkan pemahaman bahwasanya pembagian warisan menurut hukum Islam yang itu dibagi rinciannya langsung oleh Allah itu sangat penting gitu ya. Maka ketika kita tahu bahwasanya pembagian warisan itu adalah datang dari Allah, ketika kita ternyata ada keluarga kita yang meninggal, kemudian kita tidak dapat karena kita terhalangi oleh orang-orang yang lebih dekat, kita ya legowo saja. Oh ya memang itu bukan hak saya gitu kan. Karena itu sudah pembagian dari Allah. Itu harus kita sebar. Nah, adapun pembagian yang memang saya melihat sendiri gitu kan. Aslinya memang terhalang gitu kan, tetapi dia orang-orang itu pada menuntut, misalnya kebanyakan itu misalnya saudara mayit. Saudara mayit itu misalnya kakak adik itu kan sangat dekat dengan mayit. Tetapi anaknya memang jelas lebih berhak. Kadang-kadang memang saudara itu terhalang oleh anak. Kalau anak laki-laki ya. Aslinya nggak dapat gitu kan. Tapi karena dekat jadi memaksa gitu kan. Nah, bagaimana ya jika harta dihibahkan semua? Nah, ini memang tergantung maslahat. Ya. Apakah konflik keluarga itu tidak bisa dihindari? Misalnya konflik itu kan macam-macam. Kalau konfliknya misalnya hanya sebatas perdebatan atau perselisihan yang solusinya itu bisa dipahamkan secara lisan, secara secara misalnya keilmuan atau secara apa bisa dipahamkan, ya tidak masalah untuk tidak dihibahkan, kemudian tetap dibagikan sesuai warisan. Tapi misalnya kita tahu ini kalau misalnya tidak dihibahkan, mesti nanti akan ada kejadian kakaknya atau siapa nanti saudara yang lain akan ada usaha mencaplok gitu kan harta ini supaya bisa dimiliki oleh orang itu dan tidak dimiliki oleh anak-anaknya, maka silahkan. Misalnya biasanya rumah kan, rumah dipindah nama dulu sebelum saya meninggal biar nanti tidak ada orang lain yang mungkin pengen mengambil rumah itu dan lain sebagainya gitu kan. Setahu saya hibah itu boleh, tetapi tetap melihat hikmah dan juga maslahat. Maslahat itu apa bahasa Indonesia? Maslahat paham nggak ya? Maksudnya maslahat itu berarti sisi-sisi Baikkan, yang Ustaz. baik gitu kan. Ya, kebaikan gitu kan. Dalam pelaksanaan hibah itu. Apakah pelaksanaan hibah itu baik atau tidak? Misalnya kayak gini. Ada orang yang sengaja menghibahkan hartanya kepada anaknya si A. Semuanya. Supaya anaknya si B, padahal sama-sama anak, tidak dapat. Nah, ini hibah tidak sesuai maslahat. Gitu. Nah, makanya hibah seperti ini jelas tidak boleh atau tidak dianjurkan. Gitu. Tapi kalau hibah yang seperti tadi menghindari konflik, tetapi konflik itu memang akan terjadi konflik panas, maka ya silahkan. Boleh saja mungkin ya gitu ya. Walau alam bisawab harus bisa dipastikan lagi, tapi itu menurut saya tergantung maslahat dan tergantung konfliknya, apa konflik keras atau konflik yang masih bisa ditangani gitu. Boleh lanjut. Baik, Ustaz. Berarti Ustaz sedikit. Berarti secara tidak langsung kita tuh punya tanggung jawab dari sekarang mencoba mengedukasi keluarga besar ya Ustaz ya. Ya betul. Itu sangat penting. Utamakan keluarga sebelum yang lain gitu kan. Mungkin dari sedekah, dari segi sedekah, dari segi pembagian ilmu pun sama, kita utamakan keluarga. Maka sebelum terlambat kita perlu jelaskan bahwasanya hukum waris ini penting, maka kita perlu sama-sama belajar sedikit demi sedikit. Mungkin jangan bilang langsung, wah ini pembagian
dengan pembagian seperti ini haram nih. Nah, itu kan jika dikatakan seperti itu justru nanti kita yang akan apa namanya diusir atau seperti apa gitu kan. Tapi pelan-pelan bil mau'izatil hasan dengan cara-cara yang baik gitu kan. Kita jelaskan kepada keluarga. Makanya memang tadi kata senior-senior kita itu yang sulit daripada warisan ini bukanlah pembagian warisan. Walaupun kalau santri-santri itu ya merasa sulit dengan perhitungannya, tapi bagi mereka yang sudah belajar itu pembagian warisan itu mudah. Yang sulit adalah memahamkan keluarganya itu. Ya, boleh lanjut. Ya, Sat. Berikutnya dari Ibu Lestari, izin bertanya, jika ada sebuah keluarga ditinggal mati salah satu orang tuanya, misalnya ayah, siapa yang bertanggung jawab menuntaskan urusan bagi waris jika mayit meninggalkan keluarga inti seorang istri, kemudian lebih dari satu anak lelaki, lebih dari satu anak perempuan, dan keluarga besar sanak famili? Si ahli wariskah? Jika iya, ahli waris yang mana? Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Jadi kepala keluarga itu kan ayah. Kemudian ayah wafat. Yang bertanggung jawab untuk membagikan warisan ya dia yang ditunjuk untuk memimpin keluarga. Biasanya kalau di kita ya berarti misalnya anak laki-laki tertua misalnya seperti itu kan. Dalam Islam pun sama, setahu saya misalnya istri ditanggung oleh suami. Suami menanggung istri dan anak-anaknya. Ketika suami meninggal, kemudian istri ditanggung oleh siapa? Karena suaminya meninggal. Apakah dia harus menanggung dia sendiri? Yang menanggung istri adalah anak-anaknya, anak laki-lakinya. Maka anak laki-lakinya ini juga harus bertanggung jawab atas harta warisan supaya harta warisan ini terbagi secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Secara normatif adalah anak laki-laki. Kalau misalnya pertanyaannya yang ditinggalkan adalah istri, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan gitu kan. Secara normatif adalah anak laki-laki. Tapi bagaimana jika anak laki-laki masih kecil? Ya berarti istri boleh, gitu kan. Gitu kan? Atau yang lainnya misalnya kakak dari apa namanya mayit boleh. Yang penting kita berusaha supaya harta warisan ini terbagi dengan adil gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ngerti atau bagaimana, ya kita serahkan kepada tokoh agama setempat ataupun pengadilan agama boleh juga, gitu kan. Yang penting tadi esensinya adalah supaya harta warisan itu terbagi dengan adil. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, mungkin ini pertanyaan yang hampir sama. Tadi. Apakah boleh orang tua membagikan harta di antara anak-anaknya secara merata ketika orang tua masih hidup, tanpa hitung-hitungan menurut ilmu waris? Ya, jadi ini yang terjadi banyak di masyarakat gitu kan. Menurut orang tua, ini si anak apa namanya yang besar ini sudah ditanggung, misalnya anak perempuan sudah besar, sudah ditanggung oleh suaminya. Ada anak-anak kecil yang dia ketika saya wafat nanti tidak tahu ditanggung oleh siapa. Pendidikannya pun belum selesai, maka saya akan hibahkan apa namanya uang untuk mereka supaya bisa jadi pegangan nanti untuk biaya pendidikan misalnya begitu. Ya sebenarnya kalau jawabannya hibah itu boleh-boleh saja ketika masih hidup gitu ya. Tapi tadi harus sesuai dengan maslahatnya. Tetapi memang Allah menegaskan dalam ayatnya itu aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian ataupun anak-anak kalian tidak tahu harta warisan kalian itu lebih bermanfaat untuk siapa. Maka jikapun harta warisan itu dibagikan sesuai hukum waris Islam itu lebih baik gitu kan. Nah, karena adil menurut kita adalah adil menurut manusia. Kita adalah manusia yang terbatas pandangannya, kemudian apa namanya, ya barangkali adil menurut kita, ya kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari gitu kan. Tapi Allah setelah menjelaskan bahwa saya pembagian warisan dalam Al-Quran itu
adalah pembagian yang sudah adil gitu ya. Wallahu alam bishawab. Baik, Boleh, Ustaz. udah selesai. Ada ada dua lagi sih, Ustaz. Mau dibacain lagi atau ditampung untuk minggu depan dulu, Ustaz? Iya, ya terserah. Kalau minggu depan lupa enggak? Oh, siap. Yang mepet waktu sana. Kalau waktu saya, insya Allah luang karena ini sebelum subuh kan. Iya, siap-siap. Kali itu mungkin ada dua pertanyaan yang masuk. Mungkin kita hold dulu untuk minggu depan ya, karena kebetulan di sini sudah masuk waktu Isya. Jadi maling itu aja, Ustaz. Jazakallah atas ilmunya, Ustaz. Untuk pekan depan rencananya akan pembahasan terkait apa, Ustaz? Nah, pekan depan insya Allah kita akan belajar tentang siapa saja ahli waris. Nah, makanya Oh, nanti kita akan jelaskan. Nah, berarti penting untuk membawa catatan. Nah, supaya nanti bisa dicatat dan barangkali nanti kita akan pengen coba lihat gitu kan, ada latihannya lah misalnya biar memastikan gitu kan, misalnya kita contohkan di papan tulis, ini di belakang saya ada papan tulis. Terus kita pengen lihat apakah sudah paham atau belum nih apa namanya para peserta. Caranya ya berarti nanti kita tutup papan tulisnya, kemudian kita lihat suruh tulis ulang gitu kan siapa saja ahli waris misalnya gitu. Jadi nanti mohon kalau bisa membawa alat tulis gitu. siap-siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Alhamdulillah, yang hadir juga cukup lumayan ya, hampir tadi sampai 40-an orang. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran atas kehadirannya dan khususnya Ustadz Ibrahim Zubair yang udah eh, hadir di sini dan sharing ilmunya. Insya Allah nanti materi dan slide-nya boleh di-share, Ustadz. Boleh, Nanti, silahkan. oke, siap. Nanti insya Allah akan kita share rekaman materi dan slide-nya di grup grup peserta. Paling itu aja. Eh, Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi di hari Rabu malam waktu UK atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.